bicara lebih merucut lagi adalah dalam kehidupan, fenomena kehidupan kita manusia. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada muda, tua. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ya. Ada lapar, ada kenyang. Kemudian juga ada sehat dan ada sakit. Ya. Ada hidup, ada mati. Ya. Ada dunia, ada akhirat, dan ada akhirnya nanti surga dan ada neraka. Orang yang memahami apa yang sedang saya sampaikan tadi, maka hidupnya akan selalu tentram dan bahagia saja. Karena dia tahu, pada saat dia kenyang, satu waktu dia akan lapar. Atau pada saat dia lapar, dia juga akan kenyang. Kalau dia sekarang tiba di siang hari, dia pasti akan tiba di malam hari. Pada saat dia sehat, satu waktu juga dia akan sakit. Tidak ada orang, teman-teman sekalian, melalui kehidupan di muka bumi ini tidak pernah sakit. Tidak mungkin. Mustahil. Cuma tergantung kadar ringan atau beratnya penyakit itu. Kalau penyakit-penyakit yang umumnya terjadi, demam, flu, orang semuanya melaluinya. Tidak mungkin di muka bumi ada orang yang tidak pernah flu, demam, sakit kepala, sakit gigi. Orang semua laluin masalah itu. Ya. Maka ini adalah umum sebagai bentuk salah satu fenomena yang memang lazim terjadi. Kalau ada penyakit-penyakit kronis, ya, teman-teman medis tentu sudah tahu tentang bagaimana bahayanya. Dan pasti juga dipelajari tentang sebab-sebabnya. Karena memang ini terjadi ya, karena ada unsur campur tangan si orang yang terjangkit tersebut. Jadi itu Allah SWT jelaskan juga dalam Al-Quran sebagaimana akan kita paparkan nanti. Cuma teman-teman sekalian, kalau kita pahami tadi apa yang saya katakan itu, insya Allah kita akan lebih ringan melalui kehidupan muka bumi ini. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min. Wala yakunu dhalika illa li mu'min. Sungguh mengagumkan perkaranya orang beriman. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. In asabau sarra syakar. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia selalu bersyukur. Ada makanan, ada minuman, sehat, dan segala macam hal. Alhamdulillah. Wa in asabau darra sabar. Kalau dia diberikan cobaan, dia bersabar. Kenapa? Karena dia memahami bahwasanya nikmat yang sedang ada, itu ada pasangannya, yaitu cobaan. Jadi pada saat dia ya, meletakkan syukur di timbangan agar nikmat selalu ada dan bertambah, maka dia letakkan di timbangan yang sebelahnya agar selalu seimbang, sabar pada saat cobaan datang. Ini baru ya, kehidupan dia akan berimbang. Bisa dia melalui kehidupan ini dengan sangat baik, tentram, makmur, semuanya baik. Makanya kata Nabi SAW, sungguh mengagumkan perkara orang beriman. Bahkan dalam riwayat dikatakan, inna amra kullu khair. Semua kehidupannya baik. Apakah nikmat sedang ada, apakah cobaan sedang datang. Karena dia tahu kata kuncinya. Ini nikmat datang, syukuri. Cobaan datang, dia bersabar. Lebih jauh daripada itu teman-teman sekalian yang bisa mengobati sekali. Kalau seseorang lagi menghadapi permasalahan yang berat. Kalau kita bicara penyakit kronis, utang yang banyak, dan segala macam hal yang mungkin tidak umum, bukan semua orang melaluinya. Maka kalau dia tahu, Allah Subhanahu Wa Taala biasa berikan dia rasa penyesalan, ya, dan dia tahu sebenarnya dia sedang salah, tinggal atau kuncinya, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah teman-teman sekalian, dengan taubat nasuha yang tulus, Allah bisa ubah keadaan dia dari terpuruk, dari penyakit kronis, dari segala macam fitnah yang tertuduh kepada dia, kepada kebaikan-kebaikan. Allah ubah semua keadaan-keadaan tersebut menjadi lebih baik. Hanya taubat nasuha. Kata Nabi SAW, at-taubah tajubu ma qablah. Taubat akan membersihkan semua yang lalu-lalu itu. Termasuk bekas-bekasnya. Ya. Bukankah orang-orang Quraisy dulu yang membenci Islam, kemudian mereka masuk Islam seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Amr bin As, Ridwanullah alaihim, dan yang lainnya, Abu Sufyan. Mereka sangat benci dengan Islam. Tapi setelah dia masuk Islam, dia taubat nasuha, orang nggak mengenang lagi masa lalunya. Orang lebih banyak mengetahui tentang kelebihan dia. Dan Allah SWT mengubah itu keadaannya. Juga teman-teman sekalian, kita tahu dunia ini akan kita lalui. Seberat apapun cobaan, bisa kita lalui. Allah SWT mengingatkan tentang kehidupan dunia yang toh kita akan lalui. Tidak selamanya kita dalam penderitaan tersebut. Ya.
Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 64, "Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan hanya permainan semata. Dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah juga mengingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang palsu saja. Dan Nabi SAW mengingatkan ini untuk menjadi muqaddimah, pembukaan bagaimana nanti kita pada saat masuk ke bahasan-bahasan masalah penyakit, kita merasa semuanya ringan sebenarnya. Sangat ringan. Seberat apapun cobaan tersebut. Kata Nabi SAW, "Ma'ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Perumpamaan aku dengan dunia ini. Berapa banyak fitnah yang tertuduhkan kepada Nabi SAW. Penyihir, penyamun, pendusta. Walaupun sebenarnya beliau tidak begitu. Belum lagi setelah kekuatan Islam sudah mulai kuat. Di dalam kubu Islam sendiri muncul orang-orang munafik yang terus menyakiti Nabi SAW. Memfitnah istrinya Aisyah radhiyallahu anha yang suci dan mulia berzina dengan Safwan radhiyallahu anhu. Kemudian menyusahkan umatnya karena mengajak berperang di musim panas. Dan segala macam hal. Fitnah-fitnah mereka sebarkan. Tapi subhanallah, Nabi SAW menggambarkan semua itu akan berlalu. Kata beliau, "Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti pengendara yang sedang penat, bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian ia akan pergi dan meninggalkannya." Hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, gitu kan. Dan dalam hadis lain beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udha, ma saka kafiran minha syarbata ma'." Kalau seandainya dunia ini di sisi Allah setara dengan sebelah sayapnya nyamuk saja, ya, atau lalat, niscaya dia tidak akan memberi kepada orang kafir sedogok air pun. Tapi Allah SWT masih memberikan orang kafir, orang yang maksiat, rezeki. Karena bagi Allah itu kecil sekali. Dunia seluruhnya ini tidak senilai di sisi Allah SWT dengan sehelai sayapnya lalat ataupun nyamuk. Jadi kecil sekali dunia ini. Coba Anda bayangkan pesan-pesan ini. Bagaimana sebenarnya ya, Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita sebagai orang beriman. Bukan di sini tempat kita. Dunia ini memang tempat cobaan. Tapi orang mukmin bisa melaluinya. Dan tidak usah dijadikan sebagai sesuatu yang besar. Sampai Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in, berkata, "Aku telah menemui orang-orang, saya para sahabat, yang tidak ada sesuatu pun ya yang membuat mereka sedih, merasa kehilangan kalau itu urusan dunia. Mau penyakit, mau hilang anggota tubuhnya, mau hartanya habis, mau difitnah orang, mau gunjing, apa saja. Bagi mereka kecil semua. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya kalau dia difitnah, dia kena cobaan, semua akan jadi pembersihan dosanya, peninggian derajat, dan dia akan panen di akhirat. Toh juga dunia akan saya lalui kok, bukan selamanya. Ya. Dan kata Nabi SAW untuk kita semua, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil au abiru sabil." Jadikan dirimu dunia ini seperti seorang yang asing atau orang yang sedang musafir. Tahu bagaimana orang asing atau musafir? Dia tidak akan bisa bertahan lama, dia akan pulang. Waktu Nabi SAW sudah sakit keras di akhir hidup beliau. Dan beliau pun manusia terbaik, sakit. Beliau demam tinggi. Sampai diguyurkan dengan air, ya, beberapa timba atau ember kalau kita sekarang. Saking panasnya Nabi SAW itu. Dan pada saat beliau lihat mulai sedikit ada kekuatan, beliau keluar menemui para sahabat yang sudah merindukan pertemuan dengan beliau SAW. Setelah berapa hari nggak mengimami sholat. Lalu beliau lihat kesedihan di wajah para sahabat. Mereka ketakutan Nabi SAW meninggal. Lalu Nabi senyum, lalu Nabi mengatakan, "Wahai manusia, tidak usah sedih. Pertemuan kita yang sebenarnya di haudku, di telagaku nanti di mahsyar. Kalian lolos dari timbangan